Shalom, selamat pagi. Bertemu kita kembali di dalam renungan pagi setiap hari, setiap pagi. Kiranya damai Kristus, pertolongan perlindungannya selalu memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 4 ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumpungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Apa tandanya Anda adalah anak Allah? Apa tandanya kita adalah anak Allah? Ini adalah part kedua dalam satu judul, tanda kita anak Allah. Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan, apakah benar kita anak Allah? Benar. Terus apa tandanya? Anak Tuhan harus mempunyai harga diri yang mulia. Anak Tuhan harus mempunyai harga diri yang mulia. Nah, perkataan iblis di sini kepada Yesus saat itu merupakan godaan sekaligus tantangan. Iblis menggoda Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus hebat. Kelihatannya tidak ada yang salah untuk melakukan hal itu. Bukankah perlu sesekali kita memamerkan kekuatan yang kita miliki? Tetapi ketika mendengar tantangan iblis itu, Yesus menurutinya? Tidak, bukan? Nah, kondisi kita sekarang, kondisi seluruh para pendengar sekarang sedang menghadapi godaan dan tantangan. Di era pandemi COVID ini, bukan rahasia lagi. Ekonomi banyak orang terdesak oleh karena berbagai kebutuhan hidup. Untuk meloloskan diri dari penjara hidup seperti itu, banyak orang menjatuhkan harga dirinya begitu rendah hingga rela melakukan apa saja demi uang. Alasan untuk mempertahankan hidup. Bayangkan, ada ibu yang rela secara sadar menjual anaknya. Bahkan di daerah tertentu, ada orang tua mengizinkan anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual diri. Mengapa ada pejabat negara bahkan setingkat menteri, kebetulan orang Kristen lagi, yang tega-teganya mengkorup dana bantuan sosial untuk menolong rakyat yang terkena dampak COVID, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kita? Di titik mana kesusahan yang Anda alami kini? Apakah Anda merasa sudah tidak mampu lagi bertahan sehingga Anda menyambut uluran tangan iblis untuk menerima godaannya? Apakah Anda berkata sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi tantangan yang ada? Harga diri sudah menjadi barang murahan saat ini. Coba perhatikan, jika seseorang masih mempunyai harga diri yang mulia, mengapa ada ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih lugu? Mengapa masih ada dokter yang merokok padahal ia tahu bahwa rokok itu merusak jantung dan paru-parunya? Mengapa ada hamba Tuhan atau pendeta yang terlibat skandal seks dengan jemaatnya, bahkan dengan murid sekolah minggunya? Mengapa masih ada pengurus organisasi rohani yang mengkorupsi dana persembahan dari anak-anak Tuhan? Mengapa ada gembala demi memperoleh kemenangan sesaat
dalam pemilihan pengurus berani memerap atau menggelembungkan jumlah jemaatnya. Mengapa orang Kristen tetap melaju di persimpangan jalan padahal lampu lalu lintas sudah menyala merah? Jika kita mau membuat daftarnya, maka tidak cukup halaman untuk menulis terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum atau etika. Semua itu menunjukkan betapa manusia sudah tidak menghargai dirinya lagi yang sejatinya mulia di hadapan Tuhan. Betapa manusia sudah menjatuhkan harga dirinya begitu rendah dan murah hingga tidak mempunyai nilai lagi. Dunia sedang mengalami keruntuhan yang maha dahsyat. Penghormatan seperti apa yang akan diberikan oleh anak-anak kepada orang tuanya yang tidak menjadi teladan dan bahkan berperilaku seperti hewan? Nasihat apa yang akan diberikan oleh seorang dokter kepada pasiennya jika ia sendiri mempertontonkan perilaku kehidupan yang menyimpang terhadap kesehatannya sendiri? Nah, keadilan seperti apa yang akan diberikan oleh seorang hakim yang bermain mata dengan pihak yang berperkara di pengadilan? Penghargaan seperti apa yang akan dilakukan oleh jemaat kepada pendetanya yang hidupnya tidak sama dengan khotbahnya? Nah, kita harus mengenal siapa diri kita supaya bisa memiliki prinsip hidup yang kuat. Anda harus mempertahankan harga diri yang mulia dalam perilaku Anda sehari-hari, dimanapun dan dalam posisi apapun. Nah, kita baru bisa pertahankan di tengah-tengah situasi sesulit apapun jika kita menjaga harga diri kita yang mulia, bukan mengandaikannya. Bapak Ibu, bukan dengan menggadaikannya. Begitu murah sehingga tidak berharga lagi. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kiranya kasih Kristus, pembelahan Tuhan dan perlindungan kuasa Tuhan bekerja di setiap kehidupan kita hingga kita tidak menggadaikannya begitu murah sehingga tidak berharga lagi. Haleluya. Demikian renungan pagi hari ini. Nama Tuhan tinggikan dan diagungkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur. Sungguh sangat berkuasa Engkau Tuhan memperbaharui hidup, tubuh, roh, dan jiwa kami. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan. Berkati setiap para pendengar yang sebentar akan melakukan aktivitas itu bungkus dengan malaikat surga. Berikan kekuatan, hikmat, pengetahuan yang daripada surga. Kau berikan kesehatan bagi yang sakit. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat, salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Haleluya. Amin.